Jadi kalau misalnya pihak cewek itu kurang dari 1 juta udah bisa buat lamaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, jadi sesuai dengan deskripsi ya, di sini aku bakal menjelaskan ke kalian semua berapa sih biaya atau budget yang dikeluarkan untuk kalian itu tunangan atau apa ya? Tunangan itu apa sih? Tunangan atau lamaran gitu ya. Lamaran itu semacam acara kecil untuk mengikat seseorang laki-laki kepada seorang perempuan sebelum melakukan jenjang di pernikahan. Oke, tanpa berlama-lama, stay tune videonya. Lanjut videonya, barangkali di sini ada yang belum kenal aku atau bahkan ada yang baru pertama ngeklik channel aku. Oke, aku perkenalkan diri, nama aku Kurnia Wulandari. Aku umurnya 20 tahun kurang dan aku udah menikah dan alhamdulillah sekarang masih hamil 5 bulan. Di sini aku bakal sharing ke kalian berapa sih biaya untuk lamaran atau tunangan sesuai dengan budget kalian atau yang lumayan gimana ya, sesuai dengan pengalaman aku dan apa aja sih yang diperlukan. Nanti aku bakal cantumin satu persatu secara rinci, baik buat laki-lakinya dan baik buat perempuannya. Jadi kalau misalnya kalian deket-deket ini mau lamaran atau beberapa bulan lagi mau lamaran, bagus banget nih buat ditonton sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Oke, tanpa berlama-lama aku bakal mulai videonya. Aku bakal mulai tentang tunangan atau lamaran. Jadi tunangan sama lamaran tuh sama ya. Di tempat aku tunangan tuh sama sesuatu tukar cincin atau suatu ikatan, tapi beda sama yang namanya seserahan. Kalau seserahan itu dilakukan deket-deketan sebelum pernikahan biasanya. Kalau tunangan sama lamaran bisa digunain 1 tahun sebelum nikah atau prepare, pokoknya buat mengikat pasangan kita gitu. Kan kalau tunangan pasti ada pihak putri sama pihak cowok, putri sama pihak laki-laki. Pada video saat ini aku bakal bahas dua-duanya, budget yang dikeluarin buat pihak putri dan persiapannya apa aja, buat pihak laki-laki dan persiapannya apa aja, itu aku bakal cantumin. Oke, jadi yang pertama aku bakal bahas yang pihak putri atau cewek. Jadi kalau misalnya tunangan itu kan biasanya pihak laki-laki datang ke rumah pihak putri buat ngelamar atau mengikat atau tunangan gitulah intinya. Pihak putri tuh gimana ya? Kalau pihak cowok datang, nggak mungkin kan cuma datang terus lamaran udah selesai, nggak mungkin juga kan. Pasti kan nanti kalau di pihak putri pasti ada hidangan. Nah, itu budgetnya dikeluarkan buat hidangan. Nah, selain buat hidangan, nanti kesepakatan juga sama pihak cowok, apakah tunangannya itu sederhana ataukah apa itu sesuai dengan konsep. Oh ya, ini sesuai dengan konsepnya. Kalau misalnya konsepnya mau sederhana aja, otomatis budgetnya lebih sederhana. Kalau misalnya kalian konsepnya mau mewah atau megah, itu pasti biayanya juga cukup banyak. Kalau misalnya konsepnya cuma sederhana, di rumah tunangan udah selesai gitu, pasti lebih sederhana. Dan ini aku bakal cantumin kira-kira berapa sih kalau yang sederhana aja, yang low budget gitu aja. Hidangan sama tata rias terus ada dekornya juga. Udah itu aja kok kalau misal buat tunangan. Pihak ceweknya itu paling enggak ya ini, apa itu namanya, mempersiapkan ini dan saksi-saksi. Hidangan, masalah hidangan ya, hidangan dulu. Hidangan gak mungkin juga kan kalau pihak cowoknya datang nggak ada makanan gitu juga nggak mungkin. Hidangannya tuh apa aja, satu itu ada minuman ya, nggak usah banyak-banyak, minumannya cukup. Biasanya apa sih, teh, kalau nggak aqua. Itu bisa dihitung sendiri itu uangnya berapa ya, nggak mungkin nggak lebih dari 100.000 lah itu. Oh ya, tergantung juga itu pihak laki-lakinya datang ke pihak perempuan berapa orang.
dihitung perorangannya. Dari pihak cowok itu misalnya datang 10 orang, di pihak cewek juga 10 orang. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kan kita menentukan berapa jumlah makanan yang dimakan oleh 20 orang ini. Kan gak mungkin juga kalau misal 20 orang, di pas makanannya 20 orang juga gak mungkin kan. Ceweknya tuh hidangannya, makanannya itu mau konsepnya apa? Prasmanan kah? Atau mau pesen bakso atau mau pesen apa? Tapi kan rata-rata kalau yang namanya acara-acara semi seperti pernikahan, lamaran, tunangan, seserahan gitu kan, makanannya biasa ya kayak makan makanan pada umumnya lah. Apa itu apa ya, prasmanan buat pernikahan, nanti bakal ada nasi apa gitu. Kita cukup uang 50.000 lah makanannya, 50.000, 500.000 makanan. Kan tinggal pilih aja menunya apa aja, ada nasi, ada apa gitu, nanti ada lauk dan ada buahnya juga. Nah itu paling nggak berkisar 500.000 udah cukup banget. Itu sisa banget uangnya 500.000, soalnya cuma buat makan 20 orang aja. Yang apa tadi, ini hidangan berarti ini udah cukup segitu aja. Minuman sama makanan tuh cukup. Snack juga, ada snack juga, jangan lupa snack. Ya snack itu misalnya kayak apa ya, arem-arem, jangan yang berat-berat juga, roti kah, atau gorengan kah, atau apakah, molen kah, atau apa itu. Snacknya terserah kalian dan secukupnya aja, soalnya kan ini buat 20 orang gitu. Terus tata rias atau make up. Biasanya kalau tata rias sama make up kalau kalian pesen itu biasanya udah sama dekornya. Kalau cuman buat tunangan itu bisa kok, budgetnya nggak nyampe jutaan, nggak nyampe 1 juta itu ada di, ya nanti kalian browsing aja, coba-coba cari di daerah kalian itu harganya berapa aja. Itu buat makeup sama tata rias dan dekor itu ya maksimal 1 juta lah maksimal. Tapi kalau misalnya kalian mau apa ya, sederhana aja, itu nggak ada yang bayar ini tata rias sama dekornya. Kalian tinggal buat aja dekornya. Kalau nggak, pesan di Shopee itu, beli apa namanya ya, kain dekor. Aku kemarin tunangan kemarin aku beli sendiri kain dekor 1 meternya berapa ya, murah kok itu. Aku dekor sendiri, gimana caranya, senyamannya aku, seenaknya dilihat, pandangannya seperti apa itu gitu. Jadi bisa direkor sendiri. Dan masalah tata rias atau make up itu kemarin aku make upan sendiri, bajunya juga baju sendiri kan, jadinya ini nggak ada budget buat ini. Ya budget buat dekornya paling ya sedikit gitulah, nggak terlalu banyak, paling nggak nyampe 100.000 200.000 itu dekornya. Saksi-saksi itu yang cewek itu harus mempersiapkan apa ya, tetangga-tetangga dan pihak setempat, apa sih, pejabat setempat kayak RT atau RW. Udah RT RW cukup kok, nggak sampai lurah nggak apa-apa. Wong ini juga masalahnya kan masih di tunangan kan, bukan di RT RW. Dan kerabat terdekat. Udah, itu yang pihak putrinya cuman itu aja. Masalah hidangan, tata rias, make up atau dekor, saksi-saksi, udah itu aja yang jelas. Kalau yang namanya tunangan, yang cewek itu cuma mempersiapkan itu. Dan budgetnya berapa sih? Ini nggak nyampe 1 juta rupiah sayangku. Kalau pihak cewek itu nggak nyampe 1 juta rupiah itu udah bisa buat tunangan. Kalau ceweknya ini 100.000 cukup lah, minuman buat 100.000 buat 20 orang tuh cukup banget. Ini makanannya 500.000 bisa kan kita masak sendiri ya. Posisi ini aku nggak beli, aku nggak apa loh ya, ini buat masak sendiri atau masak sendiri. Nasi masak sendiri berapa kilo. Biasanya kalau 20 orang itu cukup nasi, beras berapa ya, 20 orang 3 kiloan cukup. Enggak, 4 kilo lah, daripada nanti kurang kan gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya tempatnya juga, tempat prasmanan gitu, bisa minjem di RT setempat, RT RW setempat gitu ada biasanya, dan itu cuma masukin uang kas aja. Itu lagi RT RW kerabat terdekat. Udah itu aja buat ceweknya. Sekarang kita bahas buat cowoknya, buat laki-laki.
Yang kita persiapin yang jelas nomor satu itu cincinnya, cincin tunangan. Itu berapa sih harganya? Ya tergantung kalian mau nyari yang model kayak gimana. Kalau mau kalian carinya emas itu harganya yang paling murah itu sekarang 400-an ribu. 1 gram itu per 1 gram 400 ribu, sampai ada yang mahal itu sampai 900 ribu. Nah tergantung kalian itu mau ngasih berapa gram dan berapa karatnya. Ada juga tunangan cincinnya cuma satu, ada yang kan ada cowok tunangan cincinnya cuma satu, nggak harus dua loh. Cincin tunangan tuh nggak harus dua, boleh satu. Jadi tergantung maukah kalian, ataukah kalian mau ngasih 3 gram atau 4 gram atau 5 gram, tergantung kalian. Kalau misalnya 3 gram ya kita hitung aja. Kalau kamu mau beli yang paling murah misalnya 1.200.000 udah, atau 4 gram 1.600.000, 5 gram 2 juta tuh, gitu aja. Atau bahkan 1 gram pun kalau ceweknya mau juga nggak apa-apa, 400 ribu gitu. Kalau misalnya cincinnya 1, kalau misalnya cincinnya 2 ya dikalikanlah 2, dikali 2. Jadinya buat cincin udah jelas ya, cincin tunangan tuh tergantung kalian, semampu kalian. Tapi tuh kok apa ya, ya senyaman kalian aja lah. Cowoknya juga bisa sih kasih sama ceweknya, bilang dulu kira-kira kalau beliin segini gram mau nggak, atau tapi tuh kayaknya gengsi ya. Jadi ya tergantung cowoknya, kamu ikhlasnya berapa dan semampu kamu berapa. Itu juga yang kedua, nggak cuman cincin aja yang dibawa. Nggak mungkin kan datang ke sana cuman bawa orang cincin udah, nggak. Tapi kita mikir biaya yang namanya oleh-oleh. Kenapa bilang oleh-oleh? Soalnya nggak mungkin juga kesana tangan kosong kan, nggak. Yang dibawa oleh-oleh itu kayak jajanan pasar atau makanan khas dari daerah tempat kalian. Misalnya jauh nih, dari Jogja ke Semarang gitu, cowoknya Jogja, ceweknya Semarang. Kalau misal dari Jogja ke Semarang mau tunangan kan pasti bawa oleh-oleh lah ya, khas dari Jogja, apa gudeg kek, atau bakpia, atau roti apa. Jajanan pasar tuh udah mencakup semuanya ya, tergantung kalian juga. Misal ada roti juga, ada bolu apa atau apa, itu tergantung kalian mau bawa berapa. Terus jangan lupa buah. Kenapa aku saranin bawa buah? Soalnya di mana-mana yang rata-rata sih kalau misalnya ada yang berkunjung atau apa kan rata-rata dengan buah, dan itu sebagus senyamannya seluasnya gitu loh. Buah kan biasanya pakainya parcel adalah 100 ribu udah cukup buahnya. 100 ribu buat parcel tuh 100 ribu lah ya, itu gede. Kalau tergantung daerah tempat sih, kalau di sini 100 ribu tuh udah dapat gede. Kalau misalnya di daerah-daerah lain 100 ribu dapat kecil juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya lebih hemat lagi, belilah buah dibuat sendiri, diparselin sendiri, dirangkai sendiri, tuh lebih murah. Tapi kan ribet ya, jadi mending beli parcel aja. Jajanan pasarnya ada jajanan roti atau apa, bolu, kue, bakpia atau apalah itu. Biasanya sih kalau orang Jawa itu ada wace, terus ada gemblong. Tahu gemblong apa ya? Gemblong jadah, wajib jadah itu biasanya kalau orang Jawa itu wajib ya, tapi nggak semuanya sih. Kalau misalnya yang lain-lain kan nggak wajib ini, nggak. Jadi oleh-oleh lah pokoknya, itu bisa lah. Kalau cuma 500 ribu dah, itu 500 ribu. Kalau kurang ya 600 ribu, 500 ribu sampai 600 ribu tuh buat oleh-olehnya aja. Yang ketiga itu transportasi. Kenapa aku bilang transportasi? Soalnya tadi aku bilang cowoknya itu di Jogja, ceweknya Semarang. Gak mungkin kan dari sini sampai Semarang jalan kaki, pasti membutuhkan yang namanya mobil lah, atau motor lah katalah, atau apalah gitu. Itu buat mengangkut anggota keluarga dan para saksi. Bukan saksi juga sih, tapi pihak pejabat setempat itu nanti pasti bawain RT-nya. RW-nya kalau perlu, enggak juga nggak apa-apa, RT dan kerabat terdekat.
Nggak mungkin kan 10 orang mau jalan kaki ke Semarang juga nggak mungkin. 10 orang mau jalan kaki atau naik motor bareng-bareng juga nggak, ya mungkin aja. Tapi kan lebih enak kan, biar rame-rame, biar bareng-bareng jadi satu, itu pasti harus ada transportasinya. Dan transportasi itu tergantung dari daerah-daerah tertentu. Kalau misalnya punya mobil, punya mobil sendiri gitu malah bagus dan nggak mengeluarkan budget banyak. Kalau nggak ada mobil, bisa charter mobil. Charter mobil itu juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Itu ya tergantung, pokoknya tergantung di daerah kalian. Itu yang paling utama sih itu. Cuman itu sih yang paling banget kalau waktu mau tunangan itu. Dan biaya lain-lain. Kenapa aku bilang biaya lain-lain? Soalnya nanti tergantung di rumahnya kita atau di rumah mempelai laki-laki itu. Kalau sebelum berangkat ke mempelai perempuan, apakah mau dikasih snack dulu, apakah sarapan dulu, apakah enggak, itu kan tergantung juga. Kalau misal biaya lain-lain itu di situ. Terus kalau bawa-bawa RT itu biasanya nggak cuman minta tolong aja kan. Nah itu nanti adalah biaya lain-lainnya, bilang sama biaya lain-lainnya itu di situ. Oke, jadi di sini aku bakal meringkas lagi. Kapasitas 20 sampai 30 orang itu artinya 20, kalau 20 10 di cewek, 10-nya di cowok. Kalau 30 yang nggak apa-apa, ceweknya 15 orang, cowoknya 15 orang. Tapi kalau itu kebanyakan, biasanya kalau tunangan 10 cukup lah. Itu yang dibutuhin di pihak cewek itu hidangan. Hidangan itu buat makanan atau ya sambutan buat makannya itu. Biasanya buat sendiri, masak sendiri tuh 500.000 udah cukup banget. Make up dan dekornya 1 juta itu kalau misalnya pesan. Kalau misalnya buat sendiri dekornya 300 ribuan cukup lah. Nanti kalau ceweknya harus mengundang pejabat setempat seperti RT, Duko dan lain-lain, atau kerabat terdekat juga. Terus ada pembawa acara atau yang menyusun acaranya itu. Juga nanti ada siapin buat sambutannya penerima dari pihak cowoknya. Juga tempatnya itu ya biasanya di rumah pihak perempuannya. Jadi kalau misalnya pihak cewek itu kurang dari 1 juta udah bisa buat lamaran. Kalau misalnya laki-laki atau cowok, yang disiapin tuh cincin tuh per gramnya 400 ribuan sampai 900 ribuan tergantung harga emas sekarang. Kalau misalnya kalian milih yang harga terendah itu misalnya 400 ribuan, kalian beli 2 cincin, satu cincinnya 2 gram, 400 ribu dikali 2 gram, 800 ribu dikali 2 cincin, itu 1.600.000. Itu pun udah ya lumayan lah. Kalau enggak 3 gram atau 4 gram, 5 gram juga boleh, tergantung budget kalian. Yang kedua itu bawa buah tangan. Buah tangan itu ya kayak masa kalian datang nggak tanpa apa-apa gitu ya. Jadi bawa buah tangan itu misal kue 2 itu harganya 50 sampai 100 ribuan. Parcel buah 50 sampai 100 ribuan juga. Wajik, jadah dan lain-lain. Buat sendiri juga lebih murah, itu 100 ribuan udah bisa. Lain-lain itu misal kayak jajanan khas setempat gitu, itu ya uang 400 ribu sampai 500 ribuan tuh cukup buat buah tangannya. Transportasi tergantung dari jarak kalian ke tempat mempelai perempuan atau tempat ke ceweknya. Kalau misalnya dekat itu otomatis kan transportasinya jauh lebih murah dan lebih mudah. Kalau misalnya jauh itu bisa dikira-kira sendiri. Terus yang jangan lupa bawa pejabat setempat dan keluarga terdekat, sambutan dari pihak cowoknya. Bawa pejabat setempat kayak RT, dukuh atau RT juga boleh, RT doang juga boleh sih, sama dukuh juga bagus. Itu buat sambutan dari pihak cowoknya. Jadi yang diperluin cowoknya itu nggak nyampe 3 jutaan, ya 3 juta nggak nyampe, buat tunangan itu cukup lah. Oke, jadi sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa like, share, komen di bawah ini. Juga subscribe channel aku biar aku tuh semangat buat channelnya, buat tutorial-tutorial atau buat YouTube-nya. Apabila kalian ingin request video bisa banget komen di bawah atau DM di IG aku, udah aku cantumin di kolom deskripsi. Saran aku satu, kalau misalnya kalian mau tunangan itu adalah sebelum jenjang pernikahan ya. Itu saran aku itu cuman jangan pernah memilih pasangan yang salah. Sebenarnya semua pasangan gak ada yang salah sih, tapi pernikahan itu bukanlah permainan, tapi satu untuk selamanya ya. Jadi kalau misalnya kalian memilih pasangan itu harus benar-benar sesuai dengan yang kalian harapkan. Dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan.
itu pasangan kalian. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa itu harus diselesaikan secara bersama dan jangan egois satu sama lain gitu. Jangan mementingkan ego. Oke, jadi sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.